Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdid din wa fahmihi wal amal bihi wa tadbiq wa da'wati ilaih. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang terakhir pada bab al-amar biluzumi jama'atil muslimin wa imamihim. Ini bab terakhir, halaman 173. Ini cetakan lama ya. Ada perbedaan sedikit sama yang baru. Ya, babul amar biluzumi jama'atil muslimin wa imamihim. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Babu sholahin nasi manutun biqiyamihim bihaqqillahi wa haqqis sultani wa luzumil jama'ati. Bab tentang sholahun nas, ay maslahatuhum, kemaslahatan mereka, kebaikan mereka. Jadi sholah ini artinya maslahah, masdar mimi. Bab sholahin nas, bab tentang kebaikan manusia. Manutun ini artinya muta'alliqun, tergantung. Nata yanutu artinya allaqa yu'alliku. Ya, nata yanutu artinya allaqa yu'alliku. Artinya nata yanutu. Zatu anwat, hadis tentang pohon zatu anwat. Karena di pohon itu ada tempat-tempat gantungan pedang, senjata mereka untuk tabarrukan, ya, disebut zatu anwat. Nah, jadi nato yanutu bermakna allaqa yu'alliku, ya. Al-aqlu manatut taklif. Al-aqlu manatut taklif. Manatu gitu. Akal itu tempat bergantungnya taklif. Beban syariat ini tergantung akalnya sehat apa enggak. Punya akal sehat terbebani dan syariat ini. Orang yang akalnya tidak sehat, ya dia terlepas dari beban syariat. Sama dengan al-qudratu. Al-qudratu manatut taklif. Manat tempat bergantungnya taklif itu, ya. Kalau orang punya akal, punya kemampuan, maka wajib dia lakukan. Ini sering dalam istilah usul fiqh. Ya, al-aqlu manatut taklif, wal qudratu manatut taklif. Ya. Itu arti mana? Ay makan yu'allaq fi at-taklif. Sholahun nasi manutun ay mu'allaqun biqiyamihim bihaqqillah. Kebaikan, kemaslahatan manusia itu tergantung pada bagaimana mereka mengamalkan. Qama bi artinya amilah. Qama bi artinya amilah. Biqiyamihim bi, yani bil amal bi bihaqqillah. Biqiyamihim bihaqqillah, tergantung pada bagaimana mereka melaksanakan, menunaikan hak Allah, memenuhi hak Allah, wa haqqis sultan, dan hak penguasa. Jika seorang penguasa telah menjadi penguasa, ya, maka dia harus diberikan haknya. Ya, tidak boleh berontak kepada penguasa.
Dan ini akidah Ahlussunnah atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Qiyam bihaqqillah wa haqqis sultan wa luzumil jamaah, dan juga tergantung pada kelaziman mereka ya untuk tetap di atas bersama jamaah kaum muslimin. Ya, luzum al jamaah. Lain dan Khawarij tidak luzum bil jamaah. Mereka keluar dari jamaah kaum muslimin. Itu Khawarij. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah selalu ya yalzamu jama'atul muslimin. Selalu bersama dengan jamaah kaum muslimin yang memiliki pemimpin yang sah. Itu maksudnya. Qala ta'ala, ini dalil tentang bab ini, bahwa salahun nas manutul biqiyami bihaqqillah wa haqqil sultan wa luzumil jama'ati. Qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, ya, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, ya, dan kepada ulil amri minkum, dan taat pula kepada ulil amri minkum. Nah, di dalam ayat ini ya ada amil, ada ma'mul. Amil itu fi'il. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Di sini diulangi amilnya. Kata atiu kepada Allah dan kepada Rasul, dua fi'il ini diulangi. Atiullaha wa atiur rasul. Tetapi ketika ulil amri, ya, itu tidak lagi wa atiu ulil amri. Ada atiu dari situ? Hah? Tak ada kan? Nah, ini artinya kewajiban untuk menaati ulil amri itu, kalau ulil amri ini taat pada Allah dan Rasul, itu maksudnya. Makanya dia tidak disebut dengan fi'il tersendiri. Dia mengikuti fi'il atiur rasul. Ulil amri itu mengikuti fi'il atiur rasul. Ya. Sekarang kalau dijumpai seorang amir tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu pun seorang mukmin ya tetap bersabar. Ya. Makanya dilarang al-khuruj ya kepada ulil amri. Jadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa ta'atu ulil amri ya muta'alliqun bi ta'atihim lillahi wa rasulih. Tergantung pada ketaatan mereka pada Allah dan Rasulnya. Makanya ada hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innama ta'a fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebaikan. Tidak ada kewajiban taat pada ulil amri di saat memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya. Ini banyak penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini dalil yang kedua dari sunnah tentang kewajiban taat pada ulil amri atau memberi hak Allah dan hak Rasul, hak Allah dan hak para ulil amri. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho pada kalian 3 perkara, dan Allah benci pada kalian 3 perkara. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Yang pertama yang Allah ridha, an ta'buduhu, kamu beribadah menyembah Allah, wa la tusyriku bi syai'an, dan kamu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, dan kamu berpegang teguh kepada tali agama Allah semuanya. Jangan bercerai-berai. Ya.
berpegang pada tali agama Allah. Kemudian yang ketiga, ya, wala tafarruq. Wala tafarruq. Wa yakrahu lakum qila wa qala. Dan Allah benci pada kalian 3 perkara. Qila wa qala. Menukil hoax. Sudah ada zaman Rasulullah, sudah ingatkan. Qila wa qala, berita datang langsung disebarkan. Saudara itu nyesel, ya Allah ternyata bohong. Ya. Padahal peluru itu saya tembak di HP. Ya. Mau narik lagi sulit. Jadi pada dasarnya begitu. Makna gamblangnya gitu. Qila wa qala. Ada orang bawa berita. Berita ini tidak ada kejelasannya. Maka kita harus cross check. Benar enggak berita ini? Jangan langsung disebarkan. Sesuatu yang qila kok disampaikan. Itu katanya. Belum tentu benar. Jadi Allah benci kepada orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak jelas berita itu. Tanpa dia cross check langsung diinformasikan pada yang lainnya. Yang kedua, wa kathratas soal. Banyak bertanya. Ya. Pertanyaan yang akan berdampak pada yang bertanya atau pada umat. Makanya Al-Qur'anul Karim menyebutkan demikian. La tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Ya, itu supaya jangan banyak bertanya. Wa idha'ata al-mal. Bukan idha'ati ya, wa idha'atal mal maf'ul bihi. Ya, ganti fathah. Ketiga yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah menghambur-hamburkan harta. Poros. Ya, menghambur-hamburkan harta. Nah, ada riwayat yang lain, ya, saya nukil di bawah itu tentang 3 yang pertama. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam. Ini riwayat Imam Ahmad, ya, riwayat Imam Ahmad. Yang di atas itu riwayat Imam Muslim. Ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Wa bisanadin sahhahahu al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi. Innallaha yardalakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho pada kalian 3 perkara. Wa yaskhatu lakum thalathan. Dan Allah murka pada kalian 3 perkara. Bedakan antara ya yaskhat dengan yakrah. Yakrah itu benci, kariha. Kalau sakhata itu murka, marah. Ya. Bedakan. Wa yaskhatu lakum thalathan. Dan Allah murka pada kalian 3 perkara. Yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Ini sama yang pertama. Allah ridha jika kalian beribadah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini 1 poin. Ya, ini satu poin. Poin kedua. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, nah ini poin ketiga ini yang tidak ada pada riwayat Imam Muslim. Ya. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Antunasihu. Kalian itu hendaknya taat, kalian menasihati, karena nasihat itu dari keikhlasan. Ya, ikhlas dalam menasihati ulil amri. Taat pada mereka dalam hal yang taat pada Allah. Kalau mereka melanggar ya dinasihati mereka itu. Ya, antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Orang yang Allah berikan kekuasaan untuk mengurusi urusan kalian, yaitu ulil amri. Nah, ini tambahannya ya, dari riwayat yang sebelumnya. Kemudian yang kedua sama, wa yaskhatu lakum
dan Allah murka pada kalian 3 hal, qila wa qala wa idha'atal mal wa kathrata as-su'al. Jadi jelas pada riwayat Ahmad ini ada itu kewajiban untuk yani antunasihu nasoha yunasihu munasoha, artinya ya kalian taat pada mereka, kalian ikhlas dalam menasihati mereka, ulil amri itu, termasuk jangan khuruj kepada mereka. Ya, ini makna dari kalimat nasoha yunasihu. Baik. Wa zada Malikun. Nah ini zada Imam Malik dalam Al-Muwatta. Wa zada Malikun wa Ahmad wa ghairuhuma wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Lafadznya beda. Ya. Wa antanasahu. Kalau sini wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Nah, di sini kalian tanasahu. Kalian saling menasihati kepada orang yang Allah berikan wilayah kekuasaan pada mereka untuk mengurusi urusan-urusan kalian, yaitu para ulil amri. Jadi ayat dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya suatu negara itu ada penguasa yang mengurusi urusan kaum muslimin. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathun la yughillu 'alaihinna qalbu imri'in mu'min muslimin." Ada 3 perkara. Ya, la yughillu artinya la yahsudu. Tidak akan hasud, tidak akan dengki hati seorang mukmin muslim. Thalathun, ada 3 perkara, ya, la yughillu alaihinna qalbu imri'in muslimin. Tidak akan hasad pada 3 perkara ini hati seorang muslim. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Kalian mengikhlaskan amal ibadah semata-mata karena Allah. Ya. Mengikhlaskan niat karena Allah dalam semua amal ibadah. Kemudian yang kedua, wan nushu li aimmatil muslimin. Senantiasa menasihati, mengikhlaskan niat kepada para pemimpin kaum muslimin. Bukan berontak pada mereka, bukan khuruj pada mereka, tapi nasihati. Karena tugas para ulama menasihati. Selebihnya itu urusan mereka. Ya, dia taat atau tidak terhadap nasihat seorang alim misalnya, itu bukan urusan alim itu. Tugasnya alim ini adalah dia menasihati. Makanya kata Nabi alaihissalam, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, seorang mengatakan yang hak di sisi ini bukan di mimbar, ya, di sisi seorang penguasa yang zalim, dia tetap nasihat. Ya, kenapa dibilang afdalul jihad? Karena pada umumnya penguasa itu ya terkadang zalim. Kalau ada orang nasihati dan baik, dianggap orang yang berbahaya, entah nanti dikucilkan, dipenjarakan atau apa, ya, maka dia afdalul jihad. Yang penting tersampaikan kalimatul haq kepada pemimpin yang jair itu, yang jair yang zalim. Ya. Jara yajuru, jaur, masdarnya jaurun. Ya. Artinya zalama yazlimu. Kalimatu haqqin inda sultanin jairin, ay inda sultanin zalimin. Jadi jair dari jaro ya juru jauron masdarnya, bukan jiron. Ya. Negara jiron, negeri jiron bukan tetangga. Ya. Tapi itu kezalimah, jaurun. Jadi ikhlasul amal lillah wa nusul aimatil muslimin. Yang ketiga adalah waluzumu jama'atihim.
wa luzumu jama'atil muslimin. Ini 3 hal yang tidak akan hasad hati seorang mukmin muslim terhadap 3 hal ini. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hal ini, faqad jama'a fi hadhihi al-hadithi bainal khisal ats-tsalath. Jadi Nabi SAW mengumpulkan pada hadis ini, hadis Zaid bin Sabit ini 3 perkara. Ya, thalatha al-khisal ats-tsalath. Al-khisal jama' khoslah. Al-khoslah artinya al-wasfu. Ya. Ada 3 hal. Ikhlas al-amal lillah wa munasahat ulil amri wa munasahati ulil amri wa luzumi jama'atil muslimin. Ini 3 hal dikumpulkan dalam hadis ini. Wa hadhihi tsalatsu tajma'u usul ad-dini wa qawaidahu. 3 hal ini tadi ya mengumpulkan, memadukan prinsip-prinsip agama dan kaidah-kaidah yang terpenting dalam agama. Mengikhlaskan agama kepada Allah, ya, munasahah, mengikhlaskan menaati ulil amri dan menasihati mereka, dan berpegang pada jamaah kaum muslimin. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ketika terjadi fitnah, mereka tetap bersama jamaah kaum muslimin. Ya, wa hadhihi thalathu tajma'u usul ad-din wa qawaidahu wa tajma'u al-huquq allati lillahi wa li ibadihi, dan mengumpulkan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Wa tantazimu masalihad dunya wal akhirah, yang dengan 3 hal ini tantazim, ya, akan tatarattab masalih ad-din wal ad-dunya wal akhirah. Kalau hal ini tidak ada pada kaum mukminin, maka ini akan menghancurkan mereka sendiri. Mereka ikhlas pada Allah tapi tidak taat pada pemimpin, dampaknya besar. Ya. Mereka taat pada ulil amri tapi maksiat pada Allah, juga berdampak. Ya. Nah, jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, 3 hal ini yang mengumpulkan, ya, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam yang mendasar dalam agama Allah taala. Karena mengumpulkan tajma'ul huquq allati lillahi wal ibadihi. Ya, hak Allah dan hak para hambanya. Ya, hak Allah adalah mengikhlaskan agama pada Allah. Hak para hambanya yaitu dengan taat kepada ulil amri. Ulil amri apabila mereka ditaati, mereka akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Wa bayanu dzalika, nah, penjelasannya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, penjelasan tentang ini, masalah ini tadi yang di atas, annal huquqa qismani, ya, wa tajma'ul huquqa allati lillahi wal ibadihi. Ya. Ini penjelasannya. Ya. Bayanu dzalika annal huquqa qismani. Hak-hak itu ada 2 bagian. Pertama, haqqun lillahi wa haqqun li ibadihi. Hak Allah dan hak para hambanya. Fa haqqullahi an na'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Hak Allah yang wajib kita penuhi kepada Allah adalah kita beribadah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kama ja'a lafzuhu fi ahadil haditsain. Ya, sebagaimana lafaz ini ada pada salah satu dari 2 hadis tersebut. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa hadza makna ikhlas al-amal lillah. Ini makna dari
Salasun la yughillu alaihinna qalbu imri'in muslimin ikhlasul amalillah. Itu lafadznya. Jadi harus kita menyembah Allah dan tidak menyembah Allah dengan suatu. Ini hak Allah. Kemudian kama jaa fi hadis al-akhir. Kemudian yang kedua, wa huququl ibadi isman. Hak para hamba terbagi dua. Ya. Ada hukuk khassah, ada hukuk ammah. Ada hak-hak yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, ada hak yang bersifat umum. Amal khas, ada pun hak yang khusus. Contohnya al-haq al-khas, famithlu birri kulli insanin walidayh. Ini hak yang khusus. Seorang anak berbakti pada orang tuanya. Dia tidak wajib berbakti pada orang tua orang lain. Dia wajib berbakti khusus pada orang tuanya. Ya. Maka jangan nanti kalau udah nikah beralih ketaatannya, lebih taat pada mertua daripada orang tua sendiri. Hati-hati loh. Tapi walaupun tetap seorang itu taat pada mertua, berikan haknya, tapi jangan kemudian berlebihan sampai melalaikan kewajiban kita pada orang tua kita yang asli. Famithlu birri kulli insanin walidayhi. Ini hak khusus. Wa haqqi zaujatihi wa jarihi. Hak seorang istri dari suaminya itu hak khusus. Kewajiban dia untuk memberikan hak mereka. Ya. Jadi pula tetangga, ini hak khusus. Kita bertetangga dengan siapa? Tetangga itu macam-macam. Ada yang memiliki 3 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki 1 hak. Itu apa Ustaz? Yang tetangga yang memiliki 3 hak, apabila tetangga kita itu ada hubungan kerabat dengan kita. Yang kedua, dia seorang muslim. Yang ketiga, dia tetangga. Berarti dia memiliki 3 hak. Hak sebagai kerabat, hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga. Ada hak tetangganya 2. Hak tetangganya 2, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Dia bukan kerabat kita, tapi dia ini orang muslim dan dia tetangga kita. Berarti dia diberikan dua hak. Ada tetangga haknya yang 1. Seperti orang bertetangga dengan non muslim, bukan kerabat, bukan ini, tapi dia ini bukan muslim. Nah, dia memiliki satu hak sebagai tetangga. Paham ini ya? Nah, jadi itu pun bertingkat. Ini semua hak-hak yang khusus. Fahadihi min furu'iddin. Ini termasuk hal-hal bagian dari cabang-cabang saja dalam agama ini. Ya. Bukan yang pokok, bukan yang umum, tapi yang cabang. Ini pun tetap wajib diberikan hak mereka. Ya. Li'anna al-mukallafa qad yakhlu an wujubiha alaihi. Karena terkadang orang mukallaf itu yakhlu an wujubiha. Kadang dia terlepas dari kewajibannya ya terhadap hak ini. Ya. Contohnya apa? Yaitu tadi anak wajib taat pada orang tuanya. Dia tidak wajib taat pada orang lain. Ya, ngerti ya? Jadi yakhlu, qala yakhlu. Artinya dia terbebas dari hak tersebut. Saya terbebas dari kewajiban menaati orang tua orang lain. Dan ada kewajiban orang taat pada atau bir kepada orang tua itu. Hanya sunnah saja, berbuat baik tidak apa-apa pada orang muslim. Tapi harusnya tidak. Makanya beliau mengatakan li annal mukallaf qad yakhlu an wujubiha alaihi. Wa li anna maslahataha khassatun fardiyah. Dan maslahat ini untuk khusus pribadi. Itu Anda dengan tetangga, Anda dengan orang tua, Anda dengan istri Anda dengan anak-anak Anda. Ya, ini khusus. Ya. Kemudian wa ammal huquq al-ammatu, adapun hak secara umum, hak yang bersifat umum, fannasu nau'ani.
hak yang mencakup keumuman manusia dua golongan. Ru'atun wa ra'iyah. Ini secara global. Ada ru'at jamak ra'i, ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kata apa ini? Fiilnya apa? Ra'a yar'a. Ra'a yar'a. Isim fa'ilnya ra'in. Yang dipimpin namanya ra'iyah. Ya. Yang dipimpin namanya ra'iyah. Maka ru'atun jama dari ar-ra'i. Sama dengan du'atun jama dari ad-da'i. Ya. Qudatun jama dari al-qadhi. Harus sudah di luar kepala kalian gini-gini ini. Ya. Karena sudah ada timbangan-timbangannya, ada koidahnya. Jangan pakai nanya lagi nih apa maksudnya. Ya. Tinggal lihat wazannya. Jadi ru'at jama ra'i. Jama ra'i. Ru'at yaitu para pemimpin, para ulil amri. Kemudian yang kedua, golongan kedua manusia itu adalah ra'iyah yang dipimpin. Fa huququr ru'at, maka kewajiban para rakyat pemimpin ya. Fa huququr ru'at munasahatuhum. Hak yang harus diterima oleh para pemimpin dari rakyat adalah harus munasahah pada mereka. Kita ikhlas dipimpin oleh mereka. Kita ikhlas kalau ada di antara mereka buat kekeliruan atau walaupun tidak buat kekeliruan untuk menasihati. Jangan tunggu keliru dulu baru nasihati. Apalagi orang-orang yang punya pengaruh, ulama yang punya pengaruh kepada penguasa. Ya, dia hendaknya memberikan masukan kepada penguasa itu, berikan nasihat pada penguasa itu. Jadi munasahatuhum, ini haknya mereka. Ya. Ini hak para ru'at, para ulil amri. Kemudian yang kedua, huququr ra'iyah. Ya, rakyat juga punya hak. Yang dipimpin itu pun punya hak yang harus mereka dapati dari pemimpin. Ya. Apa hak ra'iyah? Luzumu jama'atihim. Harus tetap bersama kelompok kaum muslimin. Jangan bikin kelompok sendiri. Ya. Dia rakyat dari seorang pemimpin. Jangan kemudian bisik-bisik bikin kelompok sendiri. Ya, tidak mau taat pada yang ra'iyah yang tadi, yang ra'i. Maka dia yang tadi harus luzum jamaatihim, menepati jamaah kaum muslimin. Fa inna maslahatahum, karena kemaslahatan mereka la tatimmu illa bijtima'ihim. Kemaslahatan rakyat ini tidak mungkin sempurna kecuali kalau mereka semua yalzamun jama'atul muslimin, terhadap pemimpin yang satu itu. Ya. Mereka harus tetap setia. Ya. La tatimmu illa bijtima'ihim. Wahum la yajtami'una ala dhalalatin. Dan pada umumnya kaum mukminin, kaum muslimin, jamaatul muslimin tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Itu masalahnya. Ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, apabila kalian melihat ada sekelompok orang berbisik-bisik, bikin kelompok sendiri ngomong-ngomong, berarti mereka sedang membangun satu kesesatan. Artinya mereka ingin keluar dari jamaah kaum muslimin. Wa hum la yastami'una ala dhalalah. Kaum muslimin secara umum, jamaah kaum muslimin ini tidak mungkin sepakat dalam kebatilan. Makanya kita harus setia pada jamaah kaum muslimin. Bal maslahatu dinihim wa dunyahum, bahkan kemaslahatan kebaikan agama mereka, agama ra'iyah ini tadi, kaum muslimin, ya, bal maslahatu dinihim wa dunyahum,
kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka, fi istimaihim wa i'tisamihim bihablillahi jami'an. Justru kemaslahatan mereka ketika mereka berpegang teguh pada kelompok kaum muslimin ini yang memiliki seorang pemimpin. Gitu. Fahadil khisal tajma'u usuladdin. Makanya apa yang disebutkan dalam hadis ini tadi telah mengumpulkan prinsip-prinsip dasar dalam agama Allah ini. Fihi masail. Ada poin-poin penting dalam masalah ini. Yang pertama, al-mas'alatul ula fil ayati wujubu ta'ati ulatil umur wa annaha min ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban untuk taat pada ulil amri, dan bahwa saya taat pada ulil amri itu merupakan bagian dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Min di sini tab'idiyah, menunjukkan ba'd, ya, menunjukkan ba'd, ya. Karena ada min, itu ada min ibtidaiyah, menunjukkan mulai, ya. Kharajtu minal masjidi, ya, ila sakan. Saya keluar dari ya, ibtidaiyah, abtadi'ul khuruj min masjid ila sakan. Itu min ibtidaiyah. Ada min tabi'idiyah, ya, ba'd, anfiqu mimma razaqnakum. Ini tabi'idiyah. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan. Bukan semuanya, sebagian. Ya. Ada min bayaniyah. Apa itu, Ustaz? Min bayaniyah contohnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Min di sini bayaniyah untuk menjelaskan bahwa semua Al-Qur'an itu adalah shifaa'un wa rahmah. Bukan tabi'idiyah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an ini, kalau diartikan tabi'idiyah, ya. Kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an ini sebagai syifa untuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Nah, ini min di sini bayaniyah artinya. Ayo belajar bahasa Arab. Ya. Ta'allam jayidan. Ini kok punya kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Kalian mendalami, insyaallah kalian paham. Jadi min apa tadi? Bayaniyah. Artinya min ini tubayyinu annal Qur'an kulluhu shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu artinya. Menjelaskan bahwa semua Quran itu bukan sebagian. Artinya nanti ada sebagian enggak? Bukan rahmat, bukan syifa. Hanya sebagian. Itu min bayaniyah. Baik. Ini ada bahasa belajar. Labas. Tapi di situ ada poin 315 footnote, wujubu ta'ati ulil amri wa annahu min ta'atillah wa rasul. Wa min sunnati fi wujubi ta'atihim. Adapun dalil dari sunnah tentang wajibnya taat pada ulil amri, ma akhrajal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata' Allah. Ini dalil menunjukkan bahwa taat pada ulil amri ini bagian dari taat pada Allah dan Rasulnya. Man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa taat pada aku, berarti dia taat pada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa maksiat pada aku, berarti dia maksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat pada pemimpin ulil amri faqad ata'ani. Berarti dia telah taat pada aku, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang durhaka, tidak taat pada ulil amri, maka faqad asani. Berarti dia telah durhaka kepada aku. Baik. Jadi maksudnya al-amir di sini, al-amir di sini ada contohnya amiru as-sariyah. As-sariyah itu sekelompok pasukan yang diutus untuk berperang. Itu sariyah namanya. Itu dasarnya al-amir itu
pada makna yang pertama, yaitu al-amir maksudnya amirus syariah atau ulil amri secara mutlak. Kalau ulil amri atau al-amir itu maksudnya pemimpin satu negara, pemimpin satu masyarakat, itu amir. Qaulu Nabi sallallahu man ata'ani faqad ata Allah wa qala fil ma'siyati mithlahu li'anna Allah ta'ala amara bi ta'ati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Wa amara huwa SAW bi ta'atil amir, dan Nabi SAW itu juga memerintahkan untuk taat kepada amir. Fatalazamati ta'ah, maka ini kelaziman dari taat itu tadi. Karena Rasulullah menyuruh taat pada ulil amri, maka barang siapa taat pada ulil amri berarti dia taat kepada Rasulullah SAW. Ya, karena kelaziman taat pada Rasulullah, taat pada ulil amri. Wa qad dzakara al-Khattabi sabab ihtimami Nabi sallallahu bi sya'nil umara'i. Kenapa Nabi sallallahu itu kok betul-betul memperhatikan masalah taat pada ulil amri? Ya, nanti akan disebutkan oleh Al-Khattabi. Dahulu orang Arab itu kabilah-kabilah. Mereka tidak kenal dengan pemimpin satu secara menyeluruh. Mereka lebih taat pada kepala kabilahnya. Kenapa waqad dzakara Khattabi bi sya'nil umara hatta qarana ta'atahum ila ta'atihi. Sehingga Rasulullah menyandingkan, qarana artinya menyandingkan perintah taat pada ulil amri sama dengan taat pada beliau. Faqal ini kalau Khattabi ya, faqal ay al-Khattabi kanat Quraisyun wa man yalihim, dahulu orang-orang Quraisy dan yang ada di sekeliling mereka, sekitar mereka, minal Arab, dari kabilah-kabilah Arab, la ya'rifuna al-imarata wa la yadinuna li ghairi ru'asa'i qabailihim. Mereka tidak mengenal adanya kepemimpinan. Masing-masing wala kepada pemimpin kabilah mereka. Itu dulu. Ya. Falamma kana al-Islam, ketika munculnya Islam datang, wa walla alaihim al-umara. Kemudian Islam mengangkat para pemimpin terhadap semua mereka itu. Ya. Jadi seakan-akan pemimpin kabilah itu sudah tidak terhitung. Padahal dulu sangat diperhitungkan. Pemimpin kabilah itu. Datang Islam jadikan satu. Ya. Kemudian angkarat dzalika nufusuhum. Jiwa-jiwa mereka, orang-orang Arab dahulu itu yang baru masuk Islam, angkarat alai nufusuhum wamtana'a ba'dhum an ta'ati. Mereka, siapa orang ini kok aku taat pada dia? Oh, ini bukan pimpinan anak kok. Ini kabilah apa? Ini kabilah ini. Nah, jadi dihingari itu. Apalagi kalau bukan dari golongan mereka. Contoh waktu itu ada Aus, Khazraj ketika di Madinah, masing-masing taat pada pemimpinnya. Wamtana ba'dhum an ta'a fa'a'lamahum an-nabi sallam, maka kemudian Nabi sallam memberitahukan anna ta'atahum marbutatun bi ta'atihi. Ya, anna ta'atahum, maka beliau kemudian menjelaskan bahwa menaati para amir itu anna ta'atur ra'iyah, ketaatan para anggota-anggota kabilah itu, ya. Kalau mereka taat pada ulil amri, ya, ta'atahum marbutatun bi ta'ati. Jadi bahwa taat pada ulil amri itu terikat dengan taat kepada Rasulullah SAW. Barang siapa taat pada ulil amri atau atal amir, faqad ata'ani. Kalau dia taat pada amir, dia taat pada aku. Jadi ini untuk meringankan, sehingga mereka kalau taat pada pemimpin yang bukan dari kepala mereka, dari kabilah mereka, mereka tahu, oh ini berarti kita ini taat sebetulnya kepada Rasulullah SAW. Sehingga terhapus perasaan itu. Ya. Makanya beliau kaitkan dengan taat pada amir artinya taat pada aku. Jadi kalau mereka padahal hati mengingkari mereka itu, kok harus ini aku taati? Itu. Nah, ketika dikaitkan dengan taat pada Rasulullah SAW, maka mereka menjadi agak
agak tenanglah hati mereka. Artinya kita kalau taat pada amir ini sama dengan kita taat pada Rasulullah SAW. Anna ta'atahum marbutatun bi ta'ati wa ma'siyatahum bi ma'siyatihi. Dan kalau maksiat pada para pemimpin itu berarti maksiat pada Rasul. Hattan lahum ala ta'ati umaraihim. Ini semua adalah merupakan hattan, yaitu haddan, anjuran supaya mereka taat pada ulil amri li alla tatafarraqa al kalimah, supaya tidak tercerai berai. Ya. Itu hikmahnya. Mengapa Nabi SAW mengaitkan taat pada ulil amri sama dengan taat kepada beliau? Karena itu jiwa orang-orang ketika itu masih memberontak sebetulnya. Ya. Karena Islam bawa sesuatu yang baru. Harus taat pada bukan kabilahnya, pimpinan kabilahnya. Padahal bagi mereka itu pimpinan kabilah itu yang paling ditaati dahulu. Itu sebabnya. Kemudian poin kedua, salahun nasi manutun biqiyamihim bihaqqillah bitauhid wa haqqis sultan bitta'ati wa haqqil muslimin biluzumil jamaah. Jadi ada 3 hak di sini. Hak Allah dan mentauhidkannya, hak sultan penguasa dan taat padanya. Yang ketiga, hak sesama kaum muslimin dan menjaga luzum jamaatil muslimin. Ats-tsalitsatu, poin ketiga, intizamul umuri tsalatsa. Ya, intizamul limasalihid din wad dunya. Ya, intizam jadi pengaturan, ya, 3 hal ini tadi. Ya, ini semua mencakup 3 maslahat, baik di dunia maupun baik agama maupun dunia. Wal khalalu fiha, dan kalau ada semacam khalal, kerusakan dalam 3 hal ini tadi, dalam intizam tadi ini, au ba'daha, atau salah satu di antaranya, artinya khalalun bimasalihid din wad dunya. Berarti juga itu akan muncul kerusakan, ya, dalam agama maupun dunia. Kemudian ar-rabi'ah, bayanu manzilati ahli sunnati wa makanatihim, ya, wa fadlihim, penjelasan tentang manzilah, ya, manzilah ahlussunnah wal jamaah, kedudukan mereka, dan makanatuhum, ya, posisi mereka, wa fadlihim, menjelaskan keutamaan ahlussunnah, likaunihim aqwaman nasi, likaunihim aqwama wa aqwamu, ya. Ya, aqwama ini khobar kana, ya, likaunihim aqwaman nasi bihadhil usul ats-tsalatsa. Karena ahlussunnah adalah mereka yang betul-betul paling lurus, ya, dalam menjalankan 3 prinsip ini, 3 hal, 3 kemaslahatan itu. Ya, wa aktsarun nasi da'watan litahqiqiha. Dan dari umat ini yang paling banyak mendakwakan taat pada ulil amri, jaga hubungan kaum muslimin, berikan haknya Allah, itu adalah ahlus sunnah. Jelas ya? Baik, adzin. Ada pertanyaan politik. Siapapun yang jadi harus taat. Itu aja. Gampang. Benar. Sahih pertanyaan.
Baik, di sini ada 3 pertanyaan, intinya sama, tidak ada berbeda. Jadi ada sebagian ikhwah katanya yang ikut-ikutan, ya, bahkan sampai hadir pada salah satu kampanye salah satu ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, memang kita hidup ini di zaman bukan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu informasi itu agak sulit. Sekarang ini setiap saat masuk. Kadang seorang tanpa sengaja tahu-tahu dikirim. Ya. Jadi saya menasihati antum sekalian, tetap jangan disibukkan dengan hal-hal seperti ini. Ya, tidak usahlah. Ya. Tapi kalau kalian seperti ingin tahu apa perkembangan, insya Allah itu hal-hal yang wajar, namanya manusia. Dia ingin tahu. Tapi kemudian bikin grup bela pro 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, itu saya kurang ya, tidak usahlah. Ya. Jangan disibukkan dengan itu. Tok Salafi ini punya prinsip, siapapun yang jadi, dia yang ditaati. Ya, wajib ditaati. Ya. Oleh karena itu jangan Anda sibukkan dengan masalah ini. Namun saya tidak mungkin bisa mengatakan pada kalian, ya, tutup HP kalian, tidak usah dibuka selama masa-masa ini. Karena kalian butuh HP, kalian tidak minta masuk terus, cuma tidak usah dilayani semua. Ya. Ya. Kita tidak boleh buta kepada masalah politik. Tidak boleh buta. Tapi juga jangan ikut politik praktis. Sekedar tahu, sekedar ini, itu namanya manusia sih. Ya. Apalagi masalah-masalah yang lagi hangat-hangatnya ini. Iya. Tapi untuk sibukkan dengan itu dah. Ya. Iya. Jangan sampai Anda dikecewakan. Yang lalu-lalu sudah pernah dikecewakan. Ya. Gitu saja. Ya. Jadi kita ya harus demikian. Adapun pertanyaan yang ini lain pertanyaannya. Ya, dan ini saya kira harus dijawab. Ya, ada sabda Nabi SAW. Mudah-mudahan yang ini paham. Yang bertanya tadi dia bisa paham. Kata Rasulullah SAW, ini masalah supaya kalian tahu masalah pemilu ini. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, para masyayikh, di antaranya adalah Syekh Sulaiman Ruhaili. Ini permasalahan mafsadat dan maslahat. Ya. Wa illa bukan dari Islam. Islam tidak mengenal demokrasi. Ya. Tapi ini masalah mafsadat dan maslahat. Makanya digunakan di saat ada maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya, atau menekan mafsadat yang lebih besar, mengecilkan mafsadat. Semua ulama mengatakan demikian. Ya. Adapun misalnya ada seorang mungkin dia bertanya pada guru atau bicara masalah ini sedikit, wah kamu ini sudah barok deh, ya juga tidak bijak seperti itu. Maka jadi orang yang masuk. Ada pertanyaan kertas kuning ini yang punya. Saya jawab, istafti qalbaka. Tanyakan pada hati. Dan ini sabda Nabi SAW. Iya. Istafti qalbaka, tanyakan. Kalau hatimu merasa nyaman begini, bismillah. Mungkin ada maslahat di situ. Tak boleh mengingkari, jangan. Ya. Saya tidak usah, tapi insya Allah kalian paham apa yang ditanya. Cuma tidak perlu dibacakan. Ya. Namun jawabannya, ya ini khusus yang bertanya, istafti qalbaka. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya, yang jelas bahwa ya albirru matma'anna bihi alqalb. Perbuatan baik itu yang hati itu tenang. Wal ithmu mahaka fi sadrika. Sedangkan dosa itu apa yang sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Ya. Kalau itu mengganjal dalam hatimu, tidak usah lakukan. Ya. Tapi kalau dia misalnya ini dia mengatakan ada maslahat, ya, dan yang lainnya, maka lakukan. Jadi ini adalah
Nah, jawaban kami wallahu taala a'lam, ya, istafti qalbak. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Inti ajaran disebutkan hal-hal yang tidak banyak manfaat bagi kita sebagai talibul ilmi. Ya, sebaiknya kita lebih banyak belajar, membaca, mengkaji, dan dakwah tauhid, dakwah manhaj tetap dan terus kita lakukan insyaallah taala. Ya, aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.